Oke bro, sebelum kita masuk ke teknik berikutnya, ada beberapa hal mendasar yang perlu diketahui dulu. Tubuh manusia adalah mekanisme yang misterius. Cara kerjanya dua dimensi. Untuk bergerak keluar, kesadaranmu menggunakan indera untuk bertemu dunia, bertemu materi. Tapi ini hanya satu dimensi dari fungsi tubuhmu. Tubuh juga punya dimensi lain, ia membawamu ke dalam. Jika kesadaran bergerak keluar, maka yang dirimu ketahui adalah materi. Jika kesadaran bergerak ke dalam, maka yang dirimu temui adalah bukan materi. Sesungguhnya, tak ada pembagian. Materi dan bukan materi adalah satu. Tapi kenyataan ini, X, jika dilihat melalui mata dan indera, tampak sebagai materi. Kenyataan yang sama, X yang dilihat dari dalam, bukan melalui indera, melainkan lewat pemusatan, tampak sebagai bukan materi. Kenyataannya satu, tapi dirimu bisa melihatnya dengan dua cara, melalui indera, atau tanpa indera. Semua teknik pemusatan sebenarnya bertujuan membawamu ke titik dalam dirimu di mana indera tidak bekerja, di mana dirimu melampaui indera. Ada tiga hal yang harus dipahami sebelum masuk ke teknik. Pertama, ketika dirimu melihat dengan mata, mata itu sendiri tidak melihat, ia hanya jendela untuk melihat. Si penatap ada di balik mata. Yang melihat melalui mata bukanlah mata. Itulah sebabnya dirimu bisa menutup mata dan tetap melihat mimpi, bayangan, atau citra. Si penatap itu ada di balik indera, ia bergerak melalui indera ke dunia. Tapi jika dirimu menutup indera, si penatap tetap berada di dalam. Jika si penatap, kesadaran ini, menjadi terpusat, ia tiba-tiba menyadari dirinya sendiri. Dan saat dirimu sadar akan dirimu, dirimu juga sadar akan keberadaan total, karena dirimu dan keberadaan bukanlah dua hal. Tapi untuk menyadari diri, dibutuhkan pemusatan. Maksud dari pemusatan adalah kesadaranmu tidak terbagi ke berbagai arah, tidak bergerak kemana-mana, melainkan tetap pada dirinya sendiri, tidak bergerak, berakar, tanpa arah, hanya berada di dalam. Terlihat sulit untuk tetap berada di dalam, karena bahkan saat kita berpikir tentang bagaimana tetap berada di dalam, pikiran itu sendiri sudah menjadi gerakan keluar. Kita mulai berpikir bagaimana, dan itu berarti keluar. Bahkan memikirkan tentang dalam atau batin tetap merupakan pikiran, dan setiap pikiran berasal dari luar, bukan dari dalam. Di pusat terdalam, dirimu hanyalah kesadaran murni. Pikiran seperti awan. Mereka datang padamu, tapi bukan milikmu. Setiap pikiran berasal dari luar. Dirimu tak bisa menciptakan satu pun pikiran dari dalam. Tak ada kemungkinan menciptakan pikiran di pusat batin. Jadi, ketika dirimu sedang berpikir, dirimu tidak sedang berada di dalam. Ingat itu. Berpikir berarti keluar. Bahkan jika dirimu berpikir tentang jiwa, tentang diri, tentang batin, dirimu tetap tidak berada di dalam. Semua pemikiran tentang batin, diri, atau jiwa berasal dari luar. Yang benar-benar milikmu hanyalah kesadaran sederhana, seperti langit tanpa awan.
Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana memperoleh kesadaran murni ini di dalam? Dibutuhkan perangkat atau cara, karena secara langsung dirimu tidak bisa melakukannya. Perlu pendekatan tak langsung untuk mendorongmu ke dalam. Pusat ini selalu membutuhkan pendekatan tidak langsung, dirimu tak bisa mencapainya secara langsung. Ini penting untuk dipahami. Dirimu sedang bermain, dan kemudian dirimu berkata bahwa dirimu merasa sangat bahagia. Aku menikmati sekali, ada kebahagiaan yang tertinggal, seseorang mendengarnya. Ia juga mencari kebahagiaan. Maka ia berkata, kalau begitu aku harus bermain juga. Ia bermain, tapi langsung terobsesi dengan hasil, kebahagiaan, kenikmatan. Tapi kebahagiaan adalah efek samping. Jika dirimu benar-benar menyatu dalam permainan, kebahagiaan akan muncul. Tapi jika dirimu terus mencari kebahagiaan, tak akan terjadi apa-apa. Permainanlah yang utama. Dirimu sedang mendengarkan musik. Seseorang berkata, aku merasa sangat bahagia, tapi jika dirimu langsung terobsesi pada kebahagiaan, dirimu bahkan tidak bisa mendengar musik itu. Keinginan akan kebahagiaan menjadi penghalang. Kebahagiaan adalah efek samping. Dirimu tak bisa mengejarnya secara langsung. Ia hanya datang sebagai akibat dari keterlibatan total dalam sesuatu. Segala sesuatu yang indah, yang abadi, begitu halus sehingga jika dirimu mencoba menggenggamnya secara langsung, ia akan hancur. Itulah mengapa dibutuhkan teknik dan perangkat. Teknik-teknik ini memintamu untuk melakukan sesuatu. Yang dirimu lakukan bukanlah yang utama, hasilnya yang penting. Tapi pikiranmu harus fokus pada tindakan, bukan pada hasil. Hasil akan datang, ia pasti akan datang, tapi selalu secara tidak langsung. Maka jangan fokus pada hasil. Fokuslah pada teknik. Lakukan dengan sepenuh hati dan lupakan hasil. Ia akan datang dengan sendirinya, tapi dirimu bisa menjadi penghalang jika terus mengejarnya. Jika dirimu hanya fokus pada hasil, ia takkan pernah datang. Orang-orang sering datang padaku dan berkata, kau bilang jika kami bermeditasi, ini akan terjadi. Tapi kami sudah melakukannya, dan tak ada yang terjadi, dan mereka benar. Tapi mereka lupa satu hal penting, dirimu harus melupakan tentang hasil. Hanya dengan itu, hal tersebut bisa terjadi. Dirimu harus benar-benar menyatu dalam tindakan. Semakin dirimu menyatu, semakin cepat hasil muncul. Tapi itu selalu terjadi secara tidak langsung. Dirimu tak bisa memaksanya. Dirimu tak bisa menyerangnya. Ia terlalu halus untuk diserang. Ia hanya datang ketika dirimu begitu larut dalam sesuatu hingga ruang batinmu menjadi kosong. Semua teknik ini bersifat tidak langsung. Tidak ada teknik langsung untuk kejadian spiritual. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.